Ya Allah, Tuhan semesta alam, Rabbal Bait, Tuhan semesta alam dan Tuhan Al-Bait Ka'bah, Tuhan Al-Bait Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Bijahi ahlul bait, dengan kesempurnaan atau kemuliaan ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urzuqna khaira bait, berikan kepadaku rumah yang paling bagus ya Allah. Hatta la naqula ya lait, sampai aku tidak mengatakan andai. Sampai aku tidak mengatakan andai. Di antara kita kan gitu. Lewat di Tanjung, lihat rumahnya Abah Huda, andai saya punya rumah kayak rumahnya Abah Huda itu gede. Nah, lewat di mana lagi, Karangrejo, lewat rumahnya Pak Udin, rumahnya tingkat Pak Udin, andai saya punya rumah tingkat gini. Nah, itu berandai-andai, berandai-andai semacam ini. Ada doa, kalau kepengen punya rumah, doa Allahumma rabbal bait urzuqna bijahi ahlil bait urzuqna khaira bait hatta la naqula ya lait. Ya Allah, Tuhan Ka'bah, Tuhan Baitullah, bijahi ahlil bait, dengan kemuliaan ahli baitin Nabi, urzuqna khaira bait, berikan kepadaku rumah sebaik-baik rumah, rumah sebaik-baik rumah. Kira-kira di pandangan ibu, di pandangan bapak, rumah yang baik itu seperti apa? Oh, yang ada garasi mobilnya plus isinya juga. Kalau cuma garasinya toh buat apa ya? Plus isinya, kemudian rumahnya gede tingkat, kemudian pakai AC, ada kolam renangnya. Ada apa, minta sama Allah ya. Kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung Pak, minta yang banyak ya. Ada sebuah cerita, ada seorang alim, orang soleh, dia punya anak putra, dipondokkan anaknya. Dia punya anak putra dipondokkan. Kemudian ketika pulang, anaknya ketika pulang ditanya sama abahnya, "Nak, kau kalau jadi orang alim kepingin jadi seperti siapa?" Kata anaknya, "Kepingin jadi seperti abah." Kepingin jadi seperti abah. Ya Allah nak, kata abahnya, abah dulu tuh kalau saking kepinginnya alim, abah itu kepingin jadi seperti Imam Ghazali. Saya minta kemudian, ya Allah jadikan aku seperti Imam Ghazali, ya Allah alim. Jadinya seperti ini nak, jadinya seperti inilah kamu. Saya tanya kepingin jadi seperti apa? Seperti abah, nanti jadinya seperti apa nanti kamu itu? Kata abahnya, minta seperti Zainal Ali, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Kata Nabi Muhammad, aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali pintunya. Minta jadi seorang alim seperti Sayyidina Ali ya, nanti paling dapatnya seperti Imam Ghazali ya. Dapatnya seperti para a'imah ya. Karena mintanya tinggi ya. Jadi kalau minta sama Allah, minta rezeki apapun ya. Minta rezeki, ya Allah berikan kepadaku rezeki ya Allah 1 triliun. Jangan cuma 1 juta. Kalau 1 juta dapatnya 10.000 nanti. Minta ya Allah 1 triliun, oh dapatnya 10 juta kan lumayan ya. Masih banyak. Jadi kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Minta sebanyak mungkin. Allah paling senang kalau kita minta. Tapi kalau kita tidak minta, Allah malah marah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kaitannya dengan orang yang membatalkan puasa dengan alasan bekerja. Membatalkan puasa dengan alasan bekerja sebenarnya tidak ada. Jadi orang yang boleh untuk tidak puasa cuma 9 ya, seperti yang dijelaskan oleh guru kita Buya Yahya. Jadi antaranya orang tua, anak kecil ya, orang sakit yang memang sudah tidak mampu untuk puasa ya. Kemudian apalagi orang haid, menyusui, hamil, musafir ya. Tidak ada di golongan 9 ini orang yang kerja keras, tidak ada. Kemarin juga ada tanya dari lewat WA kepada kita ya. Beb, saya ini kerja di tempat peleburan baja. Jadi kalau lagi ngelebur baja itu panas, tenggorokan kering. Kering, gimana pekerjaan saya? Sebenarnya para ulama telah membahas. Sebenarnya jawabannya kalau kita ngikut fikihnya Buya lebih enak sebenarnya. Pokoknya yang tidak ada di golongan 9 ini berarti tidak boleh puasa, harus puasa. Sebenarnya itu inti jawabannya di situ. Tapi sebagian ulama membahas gimana kalau memang keras pekerjaannya. Seandainya tidak kerja ya nanti tidak bisa makan anak istri di rumah. Caranya tetap harus puasa. Jadi para petani tebunya tetap harus puasa. Nanti seandainya di pertengahan kok dia ngerasa tidak kuat, geliyang, kalau teruskan nanti bisa pingsan di kebun tebu, kan tidak kelihatan orang itu kalau sudah pingsan di kebun tebu. Nah, ini bahaya. Nah, kalau sudah ngeliyeng-ngeliyeng, ada tanda-tanda sudah tidak kuat, boleh dia batalkan puasa. Masuknya kategori sakit. Sakit, tidak mampu untuk meneruskan puasanya. Sama seperti kita saat ini, kalau kita puasa saat ini ternyata sakit
sakit harus minum, kita harus makan, maka kita makan, tidak jadi masalah. Tapi intinya tetap harus puasa. Kemudian ada syarat-syarat, dan bahkan para ulama sebutkan dalam kitabnya ada 6 syarat di situ, sangat panjang sekali bahasanya. Di antaranya syaratnya kalau memang pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Nah, kira-kira panen tebu bisa tidak ditunda sampai bulan Syawal? Bisa. Kalau bisa, tidak boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan, harus puasa, wajib puasa. Kalau emang harus dipanen di bulan Ramadan, wajib puasa. Kemudian juga bagi orang yang mengantarkan makanan, tidak boleh kita memberikan makanan kepada seorang muslim yang wajib atasnya puasa, walaupun dia tidak puasa di saat itu, tidak boleh. Sehingga harus, ini bukan kita jahat, bukan Islam mengajarkan kita untuk berbuat zalim, tidak, agar kita lebih tahu, memberikan kabar kepada dia bahwasanya Islam itu telah mengatur kehidupan kita ini dengan baik. Sebenarnya ternyata dengan puasa sebenarnya ada manfaat, bukan puasa itu beban. Kadang-kadang ada orang itu yang kerja semacam itu, ya, beca, apalagi sebagai petani yang harus bekerja di bawah terik matahari yang panas, mereka ngerasa puasa ini beban. Jadikan apa, kerjaan mereka jadi tidak sempurna, sehingga akhirnya malas karena ngerasa ada beban dalam hati. Padahal Allah SWT ini nyuruh kita puasa untuk kita sendiri sebenarnya. Di samping manfaat akhirat yang nanti akan kita dapatkan, ada manfaat dunia. Apa manfaat dunianya? Lebih sehat tubuh kita. Dengan kita puasa kita tambah sehat, tapi kita tidak sadar sebenarnya. Ya mungkin Allah tahu, ya. Siapa yang tahu di antara kita? Kita tidak ada yang tahu. Mungkin sebenarnya kalau tidak ada bulan Ramadan, kita akan terserang penyakit diabetes, naudzubillah summa naudzubillah, karena sebab kita puasa diangkat penyakit itu oleh Allah SWT. Karena apa? Kita selama bulan Ramadan mengurangi makan yang manis-manis. Makan yang manisnya cuma buka puasa, sama sahur aja 2 kali aja. Setelah itu kita tidak makan yang manis-manis. Di waktu pagi, subuh sampai maghrib tidak makan yang manis-manis. Ada hikmahnya, cuman kadang-kadang kita tidak sadar. Sehingga tidak boleh memberikan makan kepada seorang muslim yang mereka wajib untuk berpuasa. Tinggal ini masalahnya, kalau seandainya diinginkan kau tidak mau, itu masalah hati. Itu susahnya manusia. Makanya kata Buya itu, jadilah orang itu yang suka ditegur, yang suka ditegur. Karena apa? Kita manusia itu paling tidak senang ditegur, sukanya negur aja. Kalau nasihatin orang semangat, kalau nasihatin paling tidak suka, kan gitu. Itu artinya ada kesombongan dalam hati kita, sehingga perlu dipangkas. Dan doakan kalau kita tidak mampu mengingatkan, sudah mengingatkan, kata Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ingatkan dengan lisan kita. Tidak bisa, sudahlah kita doakan, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah. Dia tahu, ya Allah, dia tahu hukum, dia tahu bahwasanya memberikan makan kepada orang muslim di siang hari bulan Ramadan adalah hal yang salah, malah mengajak atau seakan-akan ridha dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah, biar dia sadar, ya. Minta semacam itu. Semoga orang-orang semacam ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelemahan kita umat Islam. Kelemahan kita umat Islam dalam ibadah saja kita tidak kompak. Dalam ibadah kita kurang kompak, sehingga mari kita lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudari kita yang mereka belum bisa beribadah, belum bisa ibadah puasa, belum bisa sholat 5 waktu, belum bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Kita doakan untuk mereka agar mereka diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.